Langsung saja kita ke pembahasan mengenai reaksi redoks. Yang pertama, pengertian reaksi redoks. Redoks adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi dalam sebuah reaksi kimia. Nah, untuk lebih lanjut, hal ini dapat berupa reaksi redoks sederhana, seperti oksidasi karbon yang menghasilkan karbon dioksida atau reduksi karbon oleh hidrogen sehingga menghasilkan metana. Ataupun dapat berupa proses kompleks seperti oksidasi gula pada tubuh manusia melalui transfer elektron. Nah, di dalam reaksi redoks ada yang namanya reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah penambahan elektron dari sebuah molekul, atom, atau ion. Sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron dari sebuah molekul, atom, atau ion. Dapat dikatakan pula, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi. Di dalam reaksi redoks, terdapat pula yang dinamakan oksidator dan reduktor. Oksidator adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi senyawa lain, atau biasa dikenal senyawa yang menerima elektron. Oksidator adalah senyawa yang memiliki unsur dengan bilangan oksidasi tinggi, seperti H2O2, MnO4-, CrO3, Cr2O72-, OSO4, atau senyawa yang sangat elektronegatif. Sedangkan reduktor adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk mereduksi senyawa lain, atau bisa dikenal senyawa mendonorkan elektron. Senyawa yang berupa reduktor biasanya pada unsur logam seperti Li, Na, Mg, Fe, Zn, dan Al. Jenis reduktor lainnya yaitu reagen transfer hibrida, misalnya NaBH4 dan LiAH4. Di dalam reaksi redoks terdapat pula yang dinamakan dengan reaksi non-redoks dan reaksi auto-redoks. Reaksi non-redoks merupakan reaksi yang tidak melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Tidak terjadi penambahan maupun pengurangan bilangan oksidasi dari sistem. Contohnya, NgCl2 ditambah NaSO4 akan menghasilkan NgSO4 ditambah NaCl. Tidak terjadi pengurangan maupun penambahan bilangan oksidasi dari sistem. Nah, untuk reaksi autoredoks dikenal juga sebagai reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi di mana suatu zat dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Contohnya, Cl2 ditambah 2KOH akan menghasilkan KBr ditambah KClO ditambah 2H2O. Mari kita beralih kepada contoh soal. Tentukan unsur atau senyawa yang manakah yang merupakan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari reaksi kimia berikut ini. Ada Fe ditambah HCl akan menghasilkan FeCl2 ditambah H2. Mari kita menjawab. Di sini kita harus menentukan dulu bilangan oksidasinya. Fe itu 0, H sama dengan plus 1, Cl sama dengan min 1, Fe sama dengan plus 3, dan Cl3 sama dengan min 1, H2 sama dengan 0. Maka akan terlihat dari Fe ke Fe lagi ini dari 0 menjadi plus 3. Artinya ada kenaikan bilangan oksidasi. Dan dari H ke H2 dari plus 1 ke 0 terlihat mengalami penurunan oksidasi. Bilangan oksidasi, Maka sudah terlihat
oksidator atau yang mengalami reduksi adalah HCl atau penurunan bilangan oksidasi. Reduktor atau yang mengalami oksidasi yaitu Fe, mengalami penaikan bilangan oksidasi. Hasil oksidasinya FeCl3 dan hasil reduksinya H2. Sekarang kita akan beralih kepada reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata banyak sekali ya kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kimia, terutama reaksi redoks. Yang pertama ada respirasi seluler yang merupakan sumber energi utama manusia, meliputi serangkaian reaksi redoks. Jadi makanan yang kita konsumsi akan diubah menjadi energi hanya dengan reaksi redoks. Pada tumbuhan, respirasi juga terjadi reaksi redoks. Selama proses respirasi, karbon dioksida berkurang, sedangkan air dioksida menjadi oksigen. Yang kedua, ada pembakaran. Pembakaran merupakan contoh klasik reaksi redoks dalam kehidupan nyata. Namun, setiap kali kita berbicara tentang pembakaran, kita biasanya melihatnya hanya sebagai perubahan fisika daripada perubahan dari kimia. Pembakaran bahan organik dan pembakaran hidrokarbon dalam bahan bakar fosil merupakan contoh penting lain dari reaksi redoks. Oksigen yang ada di atmosfer berikatan dengan karbon dan hidrogen yang ada dalam senyawa yang dibakar. Selama proses pembakaran, oksigen yang ada di atmosfer berkurang, sedangkan senyawa yang dibakar mengalami oksidasi. Yang ketiga, fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung di daun tanaman. Apa yang terjadi adalah karbon dioksida dan air bergabung dengan adanya sinar matahari untuk melepaskan oksigen dan glukosa. Glukosa yang terbentuk dalam seluruh proses fotosintesis digunakan untuk bahan bakar reaksi metabolisme tanaman. Dalam fotosintesis, air dioksida dan karbon dioksida ini direduksi. Kemudian ada fotografi. Proses pengembangan film fotografi juga menggunakan reaksi redoks loh. Ion perak dalam perak bromida aktif direduksi menjadi atom perak dengan mereduksi bahan kimia seperti hidrokuinon atau tirogalos. Selain itu, natrium tiosulfat juga menggunakan dalam proses mendapatkan negatif. Citra positif diperoleh dengan pemaparan negatif terhadap cahaya. Setelah terpapar cahaya, kation perak akan berkurang. Selanjutnya, pemutih. Zat pemutih adalah zat yang memiliki kemampuan memutihkan atau menghilangkan warna zat lain. Proses pemutihan juga menggunakan sejumlah reaksi redoks. Dekolorisasi suatu zat terjadi karena elektron bergerak di antara tingkat energi yang berbeda. Segala jenis dekolorisasi dapat dihilangkan dengan oksidasi elektron. Nah, sisanya ada korosi, kemudian penganalisis nafas, pengobatan, dan ada dekomposisi. Mungkin ada masih banyak lagi mengenai reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya seperti ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.